Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada. Tetap sehat, tetap semangat belajar matematika peminatan meskipun di masa pandemi COVID-19. Kali ini kita lanjut materi mempelajari rumus perkalian sinus dan kosinus masih dalam bagian trigonometri analitik. Pada video kali ini materi saya ambilkan dari buku Pak Sukino, penerbitnya Erlangga, Matematika Kelompok Peminatan untuk SMA MA kelas 11 MIPA. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Dari judulnya sudah terlihat bahwa yang dikalikan adalah sinus sama kosinus. Jadi sin sama kos kita kalikan, atau bisa juga kos sama sin kita kalikan, atau bisa kos sama kos dikalikan, atau bisa sin sama sin yang dikalikan. Nah, kita akan coba belajar bagaimana cara membuktikan rumus yang pertama. Rumus yang pertama, 2 sin alfa cos beta sama dengan ini. Nah, maka yang kita lihat adalah bagaimana cara mendapatkan perkalian sin kali cos. Nah, ternyata rumus pertama ini kita dapatkan dari rumus jumlah dan selisih sudut yang bisa kalian pelajari di link YouTube ini. Nah, bentuk sin kali cos pada rumus jumlah selisih sudut itu ada pada rumus jumlah dan selisih sinus, di mana sini ada bagian sin kali cos, ada bagian sin kali cos. Sementara untuk yang bagian yang kedua ini, cos kali sin, ini harus kita eliminasi atau harus kita hilangkan. Sementara yang ini bagian sin kali cos harus kita pertahankan. Nah, untuk menghilangkan suku yang terakhir ini, cos kali sin, maka harus kita jumlahkan. Karena kedua suku ini berbeda tanda, sehingga harus kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan dari dua rumus ini tentu saja yang suku yang terakhir ini habis. Sementara bentuk sin kali cos bila dijumlahkan akan bertambah menjadi 2 sin alfa kali cos beta. Sementara ruas kiri tidak sama, berarti harus kita jumlahkan saja ya. Jadi sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Nah, dari bentuk yang terakhir ini terlihat sama seperti rumus yang pertama, sehingga terbukti rumus pertama bisa kita dapatkan dari rumus jumlah dan selisih sudut. Kali ini kita akan membuktikan bagaimana rumus 4 kita dapatkan. Buktikan 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Kali ini tetap kita pakai rumus jumlah dan selisih sudut, karena bentuk sin kali sin kita harus bisa dapatkan dari bentuk rumus jumlah dan selisih sudut untuk kosinus, di mana di sini ada bentuk sin kali sin. Nah, ini harus kita pertahankan. Sementara suku yang di depan cos kali cos harus kita eliminasi atau kita hilangkan. Karena di sini tandanya sama, maka untuk menghilangkan bentuk cos kali cos, kedua rumus harus kita kurangkan ya. Sehingga suku yang depan ini kalau dikurangi maka habis ya. Sementara untuk yang suku yang belakang akan menjadi min 2 sin alfa sin beta. Sementara untuk yang ruas kiri tinggal kita kurangkan saja bentuknya, jadi cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Dari bentuk yang terakhir ini sama seperti soal, sehingga terbukti untuk contoh soal yang pertama. Soal yang kedua, buktikan bentuk 2 cos 5 theta kalikan cos 7 theta sama dengan cos kuadrat 6 theta min sin kuadrat 6 theta plus 2 cos kuadrat theta min 1. Oke, langkah pertama kita tukar saja cos 7 theta dan cos 5 theta sesuai sifat komutatif perkalian. Kemudian dengan menggunakan rumus perkalian kosinus, kita dapatkan bentuk cos 7 theta plus cos 5 theta ditambah cos 7 theta min 5 theta. Sederhanakan menjadi cos 12 theta plus cos 2 theta. Nah, sampai dari bentuk ini kita harus selalu melihat garis finish ya. Jadi garis finish kita adalah cos kuadrat 6 theta min sin kuadrat 6 theta. Sementara cos 2 theta
saya kira bisa terbaca di sini. Cos 2 theta akan menjadi 2 cos kuadrat theta min 1. Ini berasal dari rumus sudut rangkap ya, untuk cos 2 theta. Nah, bagaimana dengan 12 theta ini? Nah, kita bisa melihat bahwa 12 theta ini adalah hasil perkalian dari 2 kali 6 theta. Nah, sama seperti sudut rangkap juga. Jadi, untuk menguraikan cos 12 theta, kita juga gunakan rumus sudut rangkap, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Dengan memandang bahwa 12 theta ini sebagai perkalian 2 kali 6 theta. Sehingga bentuk cos 12 theta bisa kita uraikan menjadi cos kuadrat 6 theta dikurangi sin kuadrat 6 theta. Sementara cos 2 theta akan menjadi 2 cos kuadrat theta yang dikurangi 1. Nah, dari bentuk terakhir ini terlihat sama seperti soal. Jadi terbukti untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga, pilihan ganda. Nilai eksak dari cos 20 derajat kali cos 40 derajat kali cos 80 derajat adalah berapa? Kita akan cermati tiap langkahnya. Langkah yang pertama, ditukar saja sesuai sifat komutatif perkalian, di mana sudut yang besar kita taruh di depan. Kemudian perkalian bagian pertama kita bisa uraikan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus perkalian kosinus, sehingga akan menjadi setengah kali cos 80 derajat plus 40 derajat plus cos 80 derajat dikurangi 40 derajat, sementara cos 20 derajatnya tetap. Kemudian sederhanakan akan menjadi setengah cos 120 derajat plus cos 40 derajat. Dari bentuk ini, yang sudut istimewa adalah 120 derajat, sehingga kita bisa sederhanakan cos 120 derajat menjadi min setengah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalikan cos 20 derajat ke dalam kurung, maka akan menjadi min setengah kali cos 20 derajat plus cos 40 derajat kali cos 20 derajat. Untuk yang bagian depan yang di dalam kurung ini tetap, sementara untuk yang bagian belakang lagi-lagi kita bertemu dengan perkalian kosinus, maka gunakan rumus perkalian kosinus untuk yang bagian belakang, maka akan didapat setengah kali cos 40 plus 20 derajat plus cos 40 derajat dikurangi 20 derajat. Sederhanakan yang bagian kurung belakang ini akan menghasilkan setengah kali cos 60 derajat plus cos 20 derajat. Nah, dari sini terlihat sudut-sudutnya ya. Untuk 60 derajat adalah sudut istimewa. Oke, kita lanjut. Maka yang kita lakukan adalah menyederhanakan cos 60 derajat menjadi setengah. Setelah itu, setengah yang di sini kita kalikan masuk ke dalam kurung akan menjadi seperempat yang ditambah setengah kali cos 20 derajat. Nah, dari sini, yang di dalam kurung sini, ada suku yang bisa kita sederhanakan karena hasil pengurangan dan penjumlahan suku-suku tersebut adalah 0. Sementara yang tersisa di dalam kurung adalah seperempat. Nah, sehingga setengah kali seperempat akan menghasilkan 1/8. Oke. Baik, itu saja materi dalam video kali ini. Untuk latihannya, seperti biasa, kalian kerjakan 4 soal berikut dalam buku catatan. Scan semua jawaban kamu, beserta caranya, foto dan screenshot belajar kamu saat mengerjakan atau melihat video YouTube atau VidCon Google Meet dengan cam scanner, kemudian buat dalam satu file PDF, upload ke link tugas. Ada 3 soal pilihan ganda dan 1 soal uraian. Kerjakan lengkap dengan caranya. Jika ingin mimpimu jadi kenyataan, hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun dari tidur. Oke, tetap sehat, tetap semangat mempelajari matematika peminatan. Mari bersama-sama melawan COVID-19 dengan belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Selamat pagi.